Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tahun menunda pulang kampung karena pandemi corona, kini masyarakat Indonesia tak lagi dilarang mudik lebaran ke kampung halaman. Tidak ada lagi pembatasan juga membuat masyarakat punya banyak pilihan. Tentu primadonanya masih sama, kendaraan pribadi. Seperti sepeda motor, meski memiliki resiko tinggi, tetap saja jadi opsi pulang mudik tahun ini. Lalu pertanyaannya, bahayakah mudik dengan sepeda motor? Kita akan ulas dalam fact check kali ini. Yang pertama, pemerintah memang tidak secara tegas mengeluarkan larangan terhadap pemudik motor. Hanya saja pemerintah menghimbau masyarakat memilih moda transportasi lain yang diyakini dapat memenuhi aspek kesehatan dan juga keselamatan. Nah, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Harus kita perhatikan bahwa perjalanan darat ini melelahkan, apalagi menggunakan motor. Oleh karenanya, saya secara pribadi dengan segala kerendahan hati, seyogyanya kalau mudik jangan pakai motor. Ada ikut mobil, ikut bus. Nah, oleh karenanya, dua hal yang kita lakukan hari ini. Satu itu adalah memastikan bahwa bis itu cukup banyak. Supirnya sehat. Dan yang ketiga, kita menyediakan bis gratis, termasuk gratis motor-motor untuk mudik. Tidak saja di darat, tetapi juga di kereta api dan di laut. Ada motor gratis dan mudik gratis. Himbauan Menhub tadi mungkin tidak akan berpengaruh banyak pada animo pemudik yang ingin menggunakan sepeda motor untuk pulang kampung lebaran nanti. Karena bicara soal jumlah pemudik berdasarkan transportasi yang mereka gunakan mungkin mudah diprediksi. Mobil pribadi masih jadi pilihan tertinggi, kemudian diikuti dengan bus dan sepeda motor. Kita lihat datanya yang lebih rinci terkait dengan perkiraan pemudik lebaran tahun ini. Datanya sudah ditampilkan atau sudah dikeluarkan juga oleh Kementerian Perhubungan di sini. Adalah kapal laut yang memiliki potensi pemudik sebesar 1,4 juta orang. Kemudian kereta api 7,7 juta orang, pesawat terbang 9 juta orang, dan sepeda motor 17 juta orang. Kemudian ada bus dan penyeberangan 26,7 juta orang yang akan menggunakannya, dan mobil pribadi mencapai 40 juta orang, dan 2,5 jutanya ini akan melewati jalur tol. Seperti yang tadi sudah dikatakan juga oleh Menhub, lebih dari 47% pemudik memang masih mengandalkan jalur darat. Meskipun kenyataannya angka kecelakaan lalu lintas sangatlah tinggi. Di tengah masa pembatasan aktivitas masyarakat saat pandemi melanda saja, jumlah kasus kecelakaan ini justru meningkat mencapai 3.000 penambahannya. Kita lihat di tahun 2020 di sini ditunjukkan bahwa ada sekitar 100.000 kasus kecelakaan lalu lintas. Kemudian di tahun 2021 sebesar 103.654 kasus dengan korban jiwa mencapai 25.266 korban jiwa. Presentasenya kecelakaannya ini ternyata 73%-nya adalah sepeda motor, sedangkan 12%-nya adalah angkutan barang. Kemudian kita lihat bagaimana dengan operasi ketupat di saat pelaksanaan mudik. Dari tahun ke tahun bagaimana dengan jumlah kecelakaan. Saat operasi ketupat bisa dilihat di sini angka kecelakaannya juga terbilang tinggi. Kita lihat di tahun 2021 ini ada pembatasan sosial dan juga pelarangan mudik. Namun jumlah kasus kecelakaannya mencapai 1.291 kasus. Kemudian kita lihat di tahun 2020 ada sekitar 1.980 kasus. Cuman ada juga kenaikan yang cukup signifikan kemudian dari jumlah yang meninggal dunia. Padahal saat itu sudah ada pelarangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat juga di tahun 2019 memang angkanya cukup tinggi dan juga di 2018 maksud kami sekitar 1.921. Nah, menjawab pertanyaan di awal, lalu bahayakah mudik dengan sepeda motor? Jawabannya adalah mudik dengan sepeda motor ini memang memiliki resiko yang lebih tinggi. Alasannya karena beberapa faktor berikut ini yang kami tampilkan adalah faktor-faktor mengapa menggunakan sepeda motor ini punya bahaya. Yang pertama adalah bukan untuk perjalanan jarak jauh, kemudian kapasitasnya ini tidak bisa memuat banyak barang. Namun pemudik di Indonesia ini kerap kali menggunakan sepeda motor dengan
bawaan yang banyak, kemudian juga penumpang yang melebihi dari kapasitasnya. Kemudian pengendara lebih cepat lelah karena istirahatnya ini memang harus diprediksi, harus ditetapkan kapan harus beristirahat. Kemudian yang terakhir adalah rawan kecelakaan. Nah, lalu bagaimana dengan pemerintah? Apakah tidak melarang? Ternyata sudah ada aturan khusus terkait pemudik motor. Nah, jawabannya memang tetap ada untuk aturan khususnya. Untuk aturan pemudik secara umum memang pemudik motor harus ikut aturan pemudik dengan kendaraan pribadi, seperti harus sudah divaksin booster jika tidak ingin menunjukkan hasil negatif COVID-19. Karena memang nantinya masih akan ada pengecekan secara acak untuk mereka yang akan melakukan mudik dengan sepeda motor, bukan berarti tidak harus memberikan surat negatif antigen maupun juga PCR jika ingin mudik dengan sepeda motor. Lalu bagaimana dengan aturan khususnya? Aturan khususnya adalah dari pemerintah adalah tidak boleh membawa barang melebihi kapasitas. Kemudian menggunakan perlengkapan berstandar nasional. Yang ketiga adalah tidak berkendara melebihi daya angkut. Seperti harusnya untuk 2 orang, namun ini mengangkut lebih dari 2 dan bahkan kecenderungannya adalah anak-anak juga ikut dibawa. Kemudian mematuhi aturan lalu lintas. Dan yang kelima adalah menggunakan pos istirahat yang sudah disediakan oleh pemerintah dan juga dari kepolisian. Dan yang terakhir adalah dalam keadaan sehat fisik serta mental. Sementara itu pemerintah punya sejumlah program sebenarnya untuk mengurangi jumlah pemudik motor tahun ini. Seperti program mudik gratis di sejumlah moda transportasi. Kita lihat dari mana saja ada mudik gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah menggunakan jalur kereta. Pendaftarannya sudah dimulai sejak kemarin 20 April sampai nanti 8 Mei 2022. Kemudian arus mudiknya ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 April, arus baliknya 5 sampai 9 Mei dan kuotanya adalah 9.280 motor yang bisa mengikuti mudik gratis. Menggunakan kapal laut juga sudah disediakan oleh pemerintah. Ini rutenya adalah Jakarta, Semarang, Surabaya. Arus mudik nanti akan dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai 29 April. Kemudian arus baliknya ada di 9 Mei dan juga di 11 Mei. Kuotanya cukup besar. Untuk penumpangnya sendiri ada 2.500. Untuk kendaraan sepeda motornya 1.250 yang bisa ikut serta. Lalu bagaimana dengan moda transportasi lainnya untuk mudik gratis tahun ini? Ada juga menggunakan bus dan juga truk. Untuk bus adalah rutenya di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang menjadi fokus dari pemerintah. Kemudian jadwalnya adalah akan berangkat 28 April 2022 dengan kuota 350 bus yang diprediksi bisa mengangkut 10.500 penumpang dan juga nantinya ada sekitar 34 truk yang untuk mengangkut motor. Nah, tak cuma pemerintah, sejumlah perusahaan BUMN juga menggelar program mudik gratis yang bisa diikuti oleh masyarakat atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian kita lihat, jika masyarakat tetap memilih untuk menggunakan moda transportasi pribadi, Presiden Joko Widodo pun sudah meminta agar mudik bisa dilakukan lebih awal untuk menghindari penumpukan. Mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk mudik lebaran kali ini, Presiden meminta masyarakat berangkat sebelum puncak arus mudik. Kapan itu? Yaitu tanggal 28 hingga tanggal 30 April yang diprediksi oleh Presiden Joko Widodo kemarin dalam konferensi persnya. Kemudian asal terbanyak dari pemudik adalah dari Jawa Timur dan juga dari Jabodetabek. Lalu untuk arus baliknya diprediksi akan terjadi puncaknya pada tanggal 8 Mei 2022 dengan asal terbanyak adalah Jawa Tengah. Terakhir, sejumlah tips bagi pemudik motor yang tetap ingin pulang dengan kendaraan roda 2 bisa mengikuti 5 tahap berikut ini. Kami sudah kumpulkan data-datanya adalah pertama, siapkan fisik dan juga mental Anda sebelum berkendara menuju ke kampung halaman. Kemudian cek kondisi motor, yang harus dicek adalah roda, apakah botak atau tidak, kemudian rem, mesin, lampu-lampu mulai dari lampu sen hingga lampu utama, kemudian etika berlalu lintas yang harus dipatuhi oleh para pemudik motor. Yang keempat, lengkapi riding gear yang nyaman, ini menggunakan jaket yang nyaman, menggunakan helm yang nyaman. Kemudian yang terakhir adalah siapkan rencana perjalanan. Kapan akan jalan, mungkin siang hari atau mungkin malam hari, atau kapan waktu yang tepat untuk beristirahat, apalagi Anda melakukan perjalanan mudik di saat bulan puasa. Apapun pilihan transportasi Anda untuk mudik kali ini, kesehatan dan keselamatan menjadi 2 poin penting yang perlu diperhatikan.
Pemerintah tak boleh lalai, begitupun dengan masyarakat yang tak boleh abai. Agar hajat tahunan terbesar kali ini dapat berlangsung dengan lancar. Saya kembalikan ke Reza. Terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparan komprehensifnya dalam Fact Check.